Nah, kita ditaruh sama Tuhan di posisi yang enak. Kadang kita lupa sama saudara-saudara kita yang mungkin kurang enak ya hidupnya ya. Sedangkan kita yang akan dikirim ini, aduh mager, keluar kamar aja males gitu ya. Aduh apalagi beli tiket, apalagi harus berangkat ke sana gitu. Terutama bagi yang belum pernah misi ya, jangan lihat sulitnya dulu. Ketika kita di sana, sulitnya itu kita lupa kok. Malah jadi kenangan indah. Popeye, empowering true sharing. Shalom teman-teman semua, welcome to Popeye, podcast pemuda Yes. And we are here empowering through sharing. Buat teman-teman yang baru menyaksikan Popeye dan mendengarkan Popeye, jangan lupa untuk saksikan terus Popeye di YouTube, Yes Best World, dan juga Spotify Popeye. Dan juga sekalian ya teman-teman untuk follow Instagram kita di bestyes.surabaya. Dan di episode 5, ini teman-teman kita akan membahas tentang apa ya dan juga bersama siapa ya hari ini. Nah saya hari ini nge-host gak sendirian, saya bersama dengan adik cantik Alicia. Halo, shalom. Shalom. Alicia, hari ini kita podcast sama siapa? Hari ini kita ada Cici Desi sama Ko Arthur. Halo, shalom. Shalom, shalom. Cici Desi sama Ko Arthur, apa kabarnya? Luar Puji biasa. Tuhan. Oh iya, puji Tuhan. Gitu. Mungkin apa kesibukannya akhir-akhir ini? Lebih banyak kerja sih sama quality time with family. And with Pencitraan God, ya? dikit dulu ya. Quality time with God? Oh ya, of course lah itu. Itu ya pasti. Kau Arthur? Kalau aku puji Tuhan baru selesai sekolah dokteran, jadi sekarang nunggu untuk dikirim ke daerah. Oh, Wow. oke. Oke, nah kali ini kita bakalan bahas topik yang seru banget nih aku. Seru banget Jadi pasti. kita hari ini mau bahas tentang 1001 untuk misi. Ya pasti Cici sama Koko di sini udah sering ikut misi ya. Kalau boleh tahu udah berapa kali nih ikut misinya? Kalau aku baru 5 kali sih. Aku kayaknya udah terlalu banyak ya, 6 kali. Masih oke lah ya. Iya. Masih oke. Oh, Alis? Kalau aku udah 2 kali. 2 kali, aku 3 kali. Wih, lumayan lah ya. Nah, ini kan sudah sudah apa ya, udah berkali-kali ikut misi gitu ya. Dan menurut kalian nih, apa sih yang membuat kalian pengen ikut misi gitu? Oh ya, aku dulu. Dari tadi mungkin kita gantian aja ntar ya. Mau gunting batu kertas? Oke. Oke, apa yang pertama kali buat mau ikut misi? Awalnya itu jujur gak inget sih kenapa kok ikut misi. Cuman waktu itu kayak gak tahu aja sih misi itu apa. Terus tiba-tiba kayak udah ikut aja misi gitu. Dan kebetulan itu kan misinya sama teman-teman Yes ya. Ada program namanya YLMT, Yes Leadership Mission Training. Jadi emang khusus untuk leader-leader Yes waktu itu. Terus disuruh ikut ya udah ikut aja gitu. Tapi yang nggak ada keinginan yang aduh nggak mau deh nanti gimana-gimana itu nggak ada sih. Lebih ke ya udah coba aja dulu gitu. Kurang lebih sama sih sebenarnya. Kalau dari aku juga nggak tahu ya awalnya misi itu apa gitu. Dan waktu itu statusku juga masih sekolah minggu bahkan, bukan Yes gitu. Tapi tiba-tiba ada yang nyuruh kayak udah kamu pergi misi gitu. Sejak Kan nggak dini tahu ya Bun ya. Umur berapa tuh? Itu umur berapa ya? Lulus dari sebelum SMA, mungkin SMP kelas 2 gitu. Atau SMP. Wow, Masih muda banget SMP. oke. SMP dulu. Iya, iya, iya. Ya mungkin kan jadi awalnya masih nggak tahu about to misi dan sekarang udah ikut beberapa misi mungkin bisa dijelasin apa itu misi dan tujuannya untuk ikut misi itu apa sih? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya misi itu kan secara arti kata itu kan langkah yang kita ambil untuk mencapai suatu visi gitu kan ya. Nah kalau aku lihat sendiri visinya gereja kita itu menyuruh kita untuk pergi melayani orang-orang. Nah perginya itu yaitu misi itu tadi. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus bilang jadikanlah semua bangsa muridku, kalau nggak pergi gimana caranya gitu kan. Ya, jadi mungkin artinya misi itu ya pergi itu untuk mencapai visi itu. Wih, mantap. Kau Desi? Kalau aku sih mungkin
Ini ya awalnya juga sebagai program salah satu program gereja kita juga gitu, misi gitu. Cuman awalnya nggak tahu sampai ternyata di sana mungkin bahasa yang lebih umum tuh baksos ya teman-teman. Bakti sosial, cuman memang bedanya adalah kita nginep di sana, tidur bareng sama mereka di sana, plus ada penyebaran firman Tuhan juga. Jadi itu Yes. namanya mission trip gitu. Oke. Terus ini, kalian kan waktu itu masih belum tahu nih, kalian misi itu ngapain begitu kan. Ekspektasinya bagaimana tuh? Pertama-pertama ya kan, misi, kemudian waktu nyampe sana bagaimana? Apakah sesuai dengan ekspektasi atau tidak? Kebetulan waktu itu kan nggak tahu ya, maksudnya misi itu apa, cuman ikut aja. Jadi nggak ada ekspektasi. Cuman ya paling nggak tahu kalau pasti ya tidurnya nggak senyaman kita biasanya tidur gitu, makan juga gitu. Tapi yang buat shock itu mungkin ketika sampai di sana, ternyata kita benar-benar harus melayani yang benar-benar ya harus kayak selalu siap sedia gitu loh. Kapanpun kita bisa ditugaskan apapun gitu. Entah maksudnya meskipun ya mungkin kita waktu itu nggak punya pelayanan apapun, tapi ketika kayak dibutuhkan singer atau WL ya harus ready aja gitu. Padahal ya nggak tahu nada apa. Meskipun gak gitu. senyanyi itu ya. Iya nggak bisa nyanyi ya kayak gitu Buta itu. nada tuh. Jadi pokoknya siap sedia aja, taat aja gitu. Iya. Gak ada pilihan lain. Kak Arthur, Kalau aku juga awalnya sih nggak ada ekspektasi apa-apa, nggak pernah ikut gitu. Tapi yang ada di otak aku dulu itu sebenarnya minimal tidur di sesuatu gitu ya. Kayak Tidur di antara sesuatu itu ya apa karpet atau matras Oh, gitu iya. ya. Masih Tapi ada ternyata- alasnya gitu masih ya. ada alasnya. Tapi ternyata itu tanah terus terpal gitu kan ya. Terus punggungnya juga ada batu-batunya dikit gitu kan ya. Tapi ya yang disampaikan sama Cedesi tadi itu benar gitu. Jadi misi itu mendorong kita untuk bisa jadi semuanya gitu. Enggak cuman ya udah ada doang gitu. Enggak ya mau nggak mau bisa nyanyi, bisa jadi singer, bahkan disuruh khotbah gitu kadang-kadang. Betul. Jadi kita kayak nggak boleh, ini istilahnya itu kita nggak boleh pilih-pilih lah dalam pelayanan itu. Iya. Dan kayak pasti kayak tiba-tiba Tuhan mampukan aja gitu ya. Iya. Baru bisa Antara Tuhan mampupan atau ya nggak ada pilihan lain aja. Terjebak aja gitu. Gak bisa mundur. Gak bisa mundur. Iya. Kalau Alicia, kamu kan pernah 2 kali nih ikut misi gitu kan. Nah ekspektasi dan realita kamu gimana? Ya kalau aku sama sih kayak ke Arthur. Kayak ekspektasiku mungkin dari cerita-ceritanya orang gitu ya. Cuman melayani, bantu check up, terus kayak tidurnya itu biasanya masih di rumah pendeta atau di rumah warga gitu ya. Terus kayak aku pertama kali nyampe tuh, aku lihat tidurnya bener-bener kayak di pinggir jalan raya gitu ya. Terus padahal lagi bangun tenda, jadi bener-bener masih tanah gitu. Kayak dadakan juga ya adanya. Iya, dadakan juga. Kayak pertama kali lihat, kita tidur di sini gitu. Iya. Nah kalian bisa ceritain gak sih ngapain aja sih di misi itu? Mungkin buat teman-teman PPY yang masih belum tahu ya kegiatan kita selama misi itu biasanya ngapain aja. Mungkin dari Arthur dulu. Ya, jadi mungkin kalau di misi itu yang pasti ada itu kayak KKR gitu ya. Kita akan melayani jemaat di sana dalam ibadah yang cukup terbuka ya kalau bisa dibilang. Kadang ada yang di lapangan, kadang di dalam gereja dan semua orang yang ada di sekitar situ itu boleh datang gitu. Nggak harus registrasi, nggak harus apapun. Nah, terus yang mungkin selanjutnya itu juga ada nyamperin rumah-rumah warganya yang tadi itu gitu. Mungkin lebih lanjutnya Cedesi. Oke, terus selain itu kita juga kadang ada bantu, di sana kan desa ya, kebanyakan tempat kita misi itu emang tempat yang bukan yang kota besar gitu. Jadi lebih ke desa-desa yang bahkan mungkin kayak belum terlalu maju. Jadi listrik pun kalau malam itu nyalanya hanya beberapa jam. Terus air juga masih belum terlalu rata mengalirnya. Jadi kadang kita ada bantu juga untuk ke pengelolaan wadah-wadah seperti air dan listrik juga gitu. Terus bantu kasih keterampilan juga ke teman-teman yang di sana, terutama anak-anak muda yang di sana gitu. Karena kan belum ada internet, terus pendidikan juga nggak sebagus di kota lah. Bukan berarti nggak ada, tapi nggak sebagus di kota. Jadi kita kasih keterampilan khusus lah, kebanyakan kayak gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi Arthur sempat mention mengunjungi rumah warga itu kita ngapain di sana? Jadi kalau misalnya kita ke rumah warga di misi itu paling
paling minim ya, paling enggak kita mendoakan. Tapi juga beberapa kondisi kita bisa lihat bahwa ada beberapa orang yang mungkin punya sakit atau kekurangan sesuatu. Nah itu kita juga bisa bantu isi. Misalnya kalau kita mengirimkan beberapa personil yang mungkin anggota kesehatan, tenaga kesehatan gitu, bisa bantu mengobati. Terus juga bisa memberikan sembako karena mungkin mereka juga kekurangan gitu. Iya, kayak katanya aja dari tadi berarti ada baksosnya juga. Nah ini kan udah 5 sama 6 kali misi, nah berarti ini udah pernah ke daerah mana aja? Banyak sih, cuman memang mayoritas di NTT. Jadi NTT itu pernah ke mana Bikium, Lelogama, Toineke, terus pernah juga ikut misi yang memang nggak di daerah NTT itu di Lampung juga pernah. Di Itu Lampung? sama teman-teman Yes Jakarta waktu itu. Oh, iya Kak Arthur. Kalau aku pertama kali misi itu di Merapi. Terus habis Semarang itu, ya? Iya, Oh, Semarang. di Semarang. Terus habis itu Itu ada gereja di sana? Gerejanya nggak ada, jadi tidurnya di bunker waktu itu. Oh di Bangka. Sama waktu itu bencana itu Iya, enggak sih? pos habis meletusnya Merapi kita berangkat itu. Iya langsung berangkat. Langsung berangkat. Jadi memang kondisi di sana buruk, orang-orangnya kurang. Terus nggak ada apa-apa, nggak fasilitas ada apa-apa kan nggak fasilitas ada ya? apapun, betul, Listrik? betul. Listrik pun ya Minim. Pakai Minim genset, kayaknya. pakai genset iya. Soalnya kan habis bencana kan. Waktu itu aku memang nggak ikut sih, cuman lihat kayak video pengumumannya gitu. Oh gitu ya. Iya, iya, iya. Terus juga ini sih, kayak pengalaman misi yang paling memorable buat kalian. Kalau dari aku ya, kan kebetulan bulan Agustus lalu ini barusan ikut misi ke NTT, daerahnya itu namanya Fatu Koto. Nah, Fatu? Sulit-sulit ya Koto. namanya ya. Iya, Koto, namanya oke. susah. Ya, kebetulan puji Tuhan saya ikut itu waktu barusan lulus dari sekolah kedokteran gitu kan. Jadi di mana sempat yang waktu ikut misi sebelumnya ngomong ke diri sendiri, kalau udah lulus nih pengen balik tapi sebagai dokter, sudah bukan sebagai orang biasa gitu kan. Ya. Wih. Mulia sekali. Ya, puji Tuhan dikasih. Shalom Bapak Dokter. Wih. Puji Tuhan dikasih kesempatan ya. Yang kemarin itu sebenarnya waktu aku pergi, waktu kita banyak orang-orang yang batuk pilek gitu ya. Kalau waktu nggak salah banyak yang demam, banyak yang apa gitu kan. Nah tapi waktu pergi ke sana dikasih kesempatan untuk ngobati orang, kasih kesempatan untuk ngajarin orang cara hidup yang benar, gimana. Dari sekian banyak orang yang dilayani, yang sakit, mau sakitnya itu batuk segimanapun, kita yang ngobati itu nggak ada yang sakit sama sekali. Jadi benar-benar kita di dalam perlindungan Tuhan lah ya, kayak nggak ada sama sekali yang batuk, nggak ada yang pilek, nggak ada yang lemes, semua tetap melayani dengan berapi-api. Mau beberapa hari setelahnya pun nggak ada yang sakit. Jadi ya puji Tuhan, kayak dilindungi Tuhan gitu ya, Iya, bisa iya, iya. dibilang. Puji Tuhan. Kalau aku sebenarnya kalau ditanya yang berkesan yang gimana, kayaknya aku bisa ceritain semua satu-satu. Soalnya emang kayak setiap misi itu ceritanya kayak beda, pergumulannya beda, terus yang didapat juga beda-beda. Cuman mungkin yang aku mau ceritain itu yang waktu 2022 ya, aku pergi misi itu yang berkesan itu ini sih. Waktu itu kan emang saya pribadi ada pergumulan secara ya pribadi lah yang mungkin saya nggak bisa share. Nah biasanya orang kalau setelah misi itu punya kesaksian tentang kayak Tuhan tolong di hidupnya gitu. Nah pulang misi saya merasa kayak kok nggak ada apa-apa gitu ya. Maksudnya biasa aja gitu. Tapi ada suatu yang beda dari diri saya. Maksudnya hari itu setelah pulang dari misi itu saya dapet yang namanya itu contentment atau rasa kepuasan yang ada dalam diri sendiri. Jadi meskipun keadaan berubah, meskipun keadaan nggak pasti, tapi kayak yang diubah Tuhan itu bukan keadaannya, tapi diri kita dulu gitu. Iya, iya. Kalau misalnya Alicia misi yang paling memorable buat kamu tuh waktu kapan? Iya, mungkin kalau aku juga yang paling memorable itu ya secara keseluruhan gitu ya. Kayak ya misi itu sendiri gitu. Gimana apalagi pas kalau aku di Lelogama itu kayak benar-benar cuacanya itu nggak teratur banget. Kayak bahkan sering banjir, sering lantainya itu tanahnya itu tempat kita tidur itu bisa becek. Terus udaranya itu dingin. Bahkan kita mandi
dengan air beku jam 12 Saya malam. ingat gitu itu. ya. Terus kita bangun jam 4 pagi untuk langsung saat teduh gitu ya. Tapi selama itu pasti capek. Tapi sama kayak katanya Ko Arthur tadi, kita nggak ada yang sakit sama sekali Iya gitu. sih, betul, Badan kita kayak bener-bener tetap fit gitu. Dan kita juga tetap seneng gitu, kayak ada rasa Betul. seneng. Kayak aku saat ini ospek gitu ya, 3 hari aja langsung tepar gitu. Kayak beda banget itu ya. Langsung Beda, demam, beda. langsung apa. Tapi di sana itu kayak semangatnya itu kayak keren banget sih iya, dari iya, Tuhan. iya. Ih masih ingat sih, itu waktu mandi di, bukan Lelogama sih, di Bikium sih. Itu Oh, aku iya. ngelihat badanku sendiri tuh keluar asapnya. Saking dinginnya. Saking dingin. Jadi kayak kalau mandi itu kan kayak, ya oke lah. Pior gitu kan. Itu sampai keluar asapnya loh. Wah luar biasa sih. Tapi kalau misalnya menurut aku pribadi, yang paling berkesan itu, karena aku masih ikut 3 kali ya. Mungkin 2. Maksudnya yang paling berkesan sih 2. Lelogama sama Bikium. Yang Lelogama itu karena itu kan aku pelayanan di sekolah kan. Di sekolah, nah itu ada bagi-bagi snack sama bagi-bagi duit. Terus kan bagi-bagi satu orang tuh 20.000 gitu kan. Untuk kita sih apa sih artinya 20.000 kan. Tapi mereka kayak pegang tuh 20.000, mereka tuh giniin. Kayak nggak percaya gitu Iya ya. gak percaya, sama kayak ini duit mainan ya, dia bilang gitu ke aku. Terus kayak, loh ini duit asli, aku bilang gitu kan. Terus gurunya nyamperin, terus gurunya bilang, aduh sorry ya, kayak anak-anak nih gak pernah ngelihat duit 20.000-an. Segitunya. Jadi mereka emang kayak sekolah itu nggak pakai kaki, Nggak nggak alas pakai kaki. sepatu, nggak pakai Betul. sandal gitu. Kalau dapat sandal pun juga bagus lah gitu. Tapi rata-rata sih nggak pakai alas kaki gitu sih. Itu paling yang di Lelogama. Terus yang di Bikium itu adalah berdoa untuk orang kesurupan. sama Bersama dengan Desi. Kita berdua waktu itu. Kita berdua standby di belakang. Iya, kan. yang lain udah kayak KKR lompat-lompat gitu, terus keluar bonfire kita masih, ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin saya Desi bisa ceritain gak sih? Maksudnya waktu itu kronologi awalnya itu gimana Waduh, gitu? oke. Jadi waktu itu tuh awalnya itu kan KKR hari terakhir kan, KKR malam hari terakhir. Terus waktu itu kalau nggak salah Kosinggi yang firman. Jadi memang kalau misi itu teman-teman, yang firman itu gantian. Jadi nggak hanya satu orang tapi biasanya 2 sampai 3 orang gitu kan. Nah waktu itu waktu Kosinggi sharing firman, tiba-tiba ada yang teriak, gitu. Terus semua noleh kan. Iya. Semua noleh ke sana, terus kayak aku pun kayak tertegun gitu ya, kayak oke. Terus kalau nggak salah waktu itu Arthur, Audrey sama siapa ya, sama Monica ya kalau nggak salah. Yang dokter-dokter tuh udah langsung datang ke sana, soalnya orangnya langsung pingsan, kan dicek dulu. Ini Iya, maksudnya secara secara kesehatan, medis, ya. secara kesehatan dia pingsan atau kenapa nih gitu. Terus habis itu aku masih tertegun aja ngeliatin, ya ampun ada yang begitu ya Tuhan, ya semoga pingsan biasa gitu. Itu dalam Kita nggak hati. expect apa-apa itu, Iya. nggak kepikiran apa-apa. Kita kayak positive thinking Iya, aja positive gitu. thinking. Sampai ternyata setelah yang satu itu tumbang, yang belakang tuh ada lagi, teriak lagi kayak gitu lagi. Terus Tuhan Yesus gitu. Langsung tumbang lagi, langsung waktu itu ada Kojo juga kan sebelahku. Kojo langsung bilang, Desi doain gitu. Oke gitu. Tapi agak kaget juga ya, maksudnya kan Iya, nggak terbiasa dengan hal-hal yang Hal-hal. profetik gitu kan. Apalagi kita kan gerejanya gereja modern gitu. Terus waktu itu setelah itu kalau nggak salah ada beberapa orang lagi emang yang ya bisa dibilang itu secara rohaninya itu manifestasi. Jadi mungkin kenapa kok orang bisa manifestasi, ya ada yang belum beres aja dalam hatinya. Mungkin dia belum mengampuni, belum bisa menerima dirinya sendiri, atau mungkin bahkan kayak dosanya itu terlalu banyak gitu ya. Jadi dia kayak nggak kuat sama hadirat Tuhan waktu malam itu gitu. Nah, tapi hari itu waktu aku kan aku doain 2 orang. Tapi aku yang berkesan tuh yang paling terakhir yang aku sama Yogi itu. Oh, yang yang nggak gak selesai-selesai selesai-selesai. Itu kayak sampai bonfire aja gak selesai itu orang. Kayak 2 jam ada. Dan itu yang, dan dia tuh kejang-kejangnya kencang banget. Maksudnya Iya gak ada sih, yang bisa serius. nahan itu kayak 3-4 orang tuh sampai gak kuat. Tuh aku gak kuat gitu kan. Iya, Terus iya, cuman iya. bisa didoain, terus ditenangin. Terus semakin didoain kadang itu semakin teriaknya kenceng banget gitu kayak Iya. nggak mau gitu. Terus tapi setelah tenang itu acaranya udah selesai BTW dan yang lain udah foto-foto ya. Itu Kita nggak ada fotonya. Iya, kita nggak ada fotonya waktu itu. Terus waktu itu kayak Tuhan taruh di hati aja, maksudnya coba kamu tanya kenapa gitu. Terus saya tanya, adik kenapa gitu, itu cewek kan.
nggak apa-apa, dia nggak mau jawab. Tapi kayak Tuhan taruh lagi dalam hatiku. Ini kayaknya, maksudnya coba kamu tanya, kamu kesel sama siapa gitu. Ya udah aku tanyain, kamu kesel sama siapa gitu. Terus dia cuma nangis doang, oh berarti bener ini ada yang kesel sama siapa Ya, nih gitu. ada dendam. Terus kayak cuman aku pegang, maksudnya aku elus-elus gitu ya Elus-elus, sambil dipupuk kayak, ya. ya pokoknya ditenangin lah gitu. Itu dia udah sadar sih, puji Tuhan ya. Terus setelah dipupuk lagi kayak dia gak mau jawab lagi, sampai terakhir ya Tuhan taruh lagi dalam hatiku. Coba kamu tanya sama orang tuanya gitu, sama orang tuanya enggak gitu. Terus aku tanyain lagi, adik ada, maksudnya sakit hati kah sama orang tua gitu. Pakai bahasa Kupang, ada sakit hati kok dengan orang tua gitu. Terus baru dia nangis lagi terus ngaku iya gitu. Nah waktu itu ya aku cuman bilang, ini yang maksudnya yang memang Tuhan taruh di hati ya. Aku cuman bilang gak apa-apa, maksudnya kamu ambil waktu kamu untuk mengampuni. Karena aku pun tahu mengampuni itu sulit gitu, apalagi orang tua. Dan kebetulan dia orang tuanya dua-duanya yang dia sakit hati. Meskipun dia kayak gak cerita ya kenapa gitu. Aku cuman bilang gitu, terus terakhir Tuhan itu sayang sama kamu. Makanya Tuhan itu ingatkan rasa sakitnya mengampuni itu kayak gitu. Makanya dia maksudnya sampai kejang-kejang itu nahan mengeluarkan emosinya, kecewanya, sakit hatinya itu kayak gitu. Sampai akhirnya ya udah bilang gitu, terus terakhir aku cuman bilang Tuhan sayang sama kamu dan yang Tuhan mau itu adalah sebenarnya kamu beresin hatimu. Karena ya kalau kamu mau menghadap sama Tuhan, ya dosa itu harus kamu tinggalkan. Kan yang menghalangi hubungan kita sama Tuhan itu adalah dosa, gitu sih. Berkesan banget sih itu. Jadi pasti banyak yang didapat ya selama baik itu pada saat itu maupun selama misi gitu. Benar-benar. Jadi mungkin Desi sama Koko bisa ceritain rema yang didapat selama misi itu apa aja sih, dan mungkin yang bisa dibagiin juga baru teman-teman yang mau supaya tertarik ikut misi gitu. Oke, kalau dari aku sendiri, seperti cerita pertamaku ya, misi itu kan aku disuruh gitu ya waktu itu. Terpaksa. Berat gitu, rasanya males lah. Kita kan punya kesibukan, kita punya zona nyaman ya. Kayak istilahnya kita di rumah aja, daripada misi mending kan nonton bareng teman. Gitu Lebih fun ya, Bun. lebih seru, Fun. lebih. Tiket pesawat udah berapa, Tiket mendingan ke pesawat Bali, juga ya kan? Mending liburan. Kok curhat? Butuh healing. Iya. Nah, kita ditaruh sama Tuhan di posisi yang enak. Kadang kita lupa sama saudara-saudara kita yang mungkin kurang enak ya hidupnya ya. Mungkin mengalami cobaan-cobaan dan nggak ada yang melayani, nggak ada yang membantu gitu. Sedangkan kita yang akan dikirim ini, aduh mager, keluar kamar aja males gitu ya. Aduh apalagi beli tiket, apalagi harus berangkat ke sana gitu. Jadi kalau aku sih mau ngajak semuanya untuk coba aja dulu gitu. Nggak usah dipikirkan kayak aduh nanti aku rugi berapa karena tiket, aku bakalan sakit, aku takut nanti nggak ada apa. Nggak, jangan gitu. Pokoknya kita pergi aja, kita berangkat, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti sertai kita, apapun yang terjadi di misi itu pasti akan memberkati. Meskipun kita kedoknya melayani orang lain, tapi sebenarnya yang terlayani kita sendiri ya kan ya. Berkatnya untuk kita ya sebenarnya ya. Berkatnya sebenarnya banyakan untuk kita kalau saya lihat-lihat ya. Mungkin buat orang lain ada berkat jasmani, ada berkat rohani, tapi yang buat kita sendiri itu membekas gitu loh seumur hidup. Paling enggak pernah pergi sekali aja, udah rasanya Pasti udah ketagihan sih. Iya, ketagihan. Pasti dibilang tetap mau ketagihan. berangkat lagi. Pasti mau pergi lagi gitu. Jadi sih. Oke, kalau aku mungkin remanya itu banyak juga. Cuman gini, perlu kita sadari memang untuk kita berangkat misi itu pertama kita korban uang, korban waktu, korban diri sendiri bahkan gitu kan. Tidurnya nggak enak, makan belum tentu cocok dan lain-lain. Tapi satu hal yang mungkin kita nggak bisa dapat saat ibadah biasa itu sebenarnya misi itu fast track kalau boleh saya bilang. Fast track kita benar-benar mengalami Tuhan. Dan itu yang apa ya, mungkin bagi kita atau bagi orang luar gitu ya, ngapain aku bayar semahal itu dan lain-lain. Tapi coba pikirannya itu dibalik gitu, dibalik seperti apa. Lah kalau ada yang ngajak kamu berarti kan Tuhan mau kamu berangkat. Kalau Tuhan mau kamu berangkat, bukankah Tuhan mau kasih sesuatu juga buat kamu gitu. Super. Dan ketika Tuhan mau kasih sesuatu juga buat kamu, masa sih Tuhan gak cukupkan kamu untuk berangkat?
kayak gitu. Dan meskipun kamu siap nggak siap, tapi kalau misalkan memang ada satu orang ngajak kamu, atau mungkin kamu lihat Instagram gitu ya, flyernya terus kayak wah ada misi nih, kamu tergerak, ya pastilah ada kehendak Tuhan di situ, gitu sih. Jadi coba aja, cobalah mengalami Tuhan secara pribadi. Iya benar-benar, apalagi untuk mungkin generasiku saat ini ya. Kenapa generasimu Gimana? Kita kan satu generasi Alicia. Kayak kaum rebahan yang udah lama mendekap di rumah karena COVID gitu ya. Misi itu kayak sebagai salah satu ladang kita untuk benar-benar keluar dari zona nyaman kita gitu. Kayak kita juga bisa belajar, apalagi aku mungkin yang fokusnya mungkin ke akademik gitu. Kita ke sana itu bisa lihat kalau misalnya masih banyak orang yang bahkan berjuang itu jauh lebih berat dari kita gitu loh. Mereka ke sekolah itu, ke gereja, ke sekolah itu harus jalan jauh banget. Sedangkan kita itu 2 jam semua, gitu, iya, 4 jam. dan itu pun 2 jam? Iya jalan kaki. iya, Ke sekolah 2 jam? jauh itu. Dan itu Gila nggak sih. pakai alas kaki kan. Nggak pakai alas Iya. kaki. Terus orang Kupang tuh kalau udah bilang sudekat itu sonde dekat gitu ya, tidak dekat sama sekali. Kayak semangat mereka itu bisa benar-benar nge-recharge hati kita gitu loh. Kayak aku juga jadi sadar kalau kayak kita itu harusnya fokus cuman ke apa yang kita punya gitu. Apa yang kita punya bukan ke orang yang lain, bukan yang orang lain punya gitu. Kayak kita nggak usah ngelihat yang di atas-atas, yang lebih pinter, yang lebih apa. Kita cuman perlu fokus sama yang apa kita punya dan kita kembangkan itu gitu. Kayak, jadi di sana itu juga kayak bener-bener sih. Kayak aku kedua kali misi aku langsung kayak aku harus siap keluar dari zona nyaman gitu. Kayak Iya setuju. dapat banget. Ya sih, aku pun juga 3 kali misi itu benar-benar dapat banyak banget ya. Maksudnya, tapi intinya sih kalau aku, satu emang misi itu adalah bentuk kita meresponi panggilan Tuhan. Maksudnya kita kan pelayan Tuhan nih gitu kan. Kita jadi istilahnya jadi duta kerajaan sorga gitu kan, membagikan kasih ke orang-orang gitu. Tapi kan maksudnya kalau generasi kita kan, kalau misalnya kita ngomongin tentang membagikan kasih kan yaudah ke orang-orang di jalan atau di panti apa segala macam. Ini kayak whole new experience menurut aku. Betul. Dan juga ini sih dari misi itu menurut aku pribadi ya, menghancurkan stigma kayak pelayanan tuh harus begini, harus begitu. Betul, setuju Paul. Setuju ya, setuju Iya. ya. Jadi kan nggak kayak- ada bordernya gitu kan. Iya, maksudnya kayak kamu nggak monoton main musik aja atau singer aja atau kayak ya kalau misalnya kamu di gereja perintisan, kalau misalnya kamu lagi misi, apapun bisa memanggil kamu gitu kan. Kayak Siapapun bisa butuh kamu. Iya setuju. Pernah nih kayak aku misi nih ya sama teman saya Christian Teja di situ. Misi ke Makassar, dia nggak pernah naik mobil keluar kota. Oh iya, itu sama saya juga Pak kayaknya. Oh iya sama ibu juga. Betul. Terus akhirnya ya mau gak mau harus nyopir keluar kota. Terus dia laporan sama saya, "Ma aku nyopir keluar kota." Terus kayak mamanya shock. Betul ya? Mamanya syok, terus kayak aku masih ingat sih ceritanya, mamanya syok, iso ta gitu, kalau Iya, bahasa iya. Jawanya bisa ta kamu Iya, gitu. ternyata bisa juga. Bisa, Gitu. aman. Padahal keadaan mobilnya itu aku ingat loh. AC-nya rusak, Iya. soalnya itu kan mobil sewa kan, AC rusak, jalan berliku-liku gitu, udah nggak terlalu proper lah. Iya, iya, iya. Apalagi waktu di NTT tuh apa itu proper gitu kan. Kita nggak ada. Apa itu? Iya. Kayak misalnya tadi ya Arthur bilang kan, kayak tidur gitu kan. Kita harus meraba-raba dulu kan. Oh ini batu, nggak bisa tidur sini, no bisa. Ini. Terus juga kayak makanan juga ya seadanya. Tapi ya emang Betul, betul. itu pelayanan yang sesungguhnya cuy. Soal makanan itu mungkin saya mau nambahin dikit deh, Hmm. Kak Yogi. Atau kok Kak Yogi ya tiba-tiba. Panggil aja aku sayang. Iya. salah. salah. Soal makanan itu, kita kan kalau datang seolah-olah kayak menunya banyak kan. Nah, fun fact-nya adalah orang NTT itu nggak pernah masak segitu banyak itu kalau nggak ada tamu datang. Jadi ketika mereka makan buat dirinya mereka sendiri, mereka tuh seadanya bener-bener kayak nasi doang atau sama tempe doang atau sayur doang. Tapi waktu kita datang dia kasih babi, dia kasih sayurnya macem-macem, dia kasih semuanya yang dia punya, buah-buahan dari hasil panennya dia kasih semuanya buat kita gitu loh. Padahal di kehidupan sehari-harinya dia kurang juga, tapi dia kasih. Berarti kan memberi itu benar-benar kayak cerita janda itu gak sih? Maksudnya ketika memberi bukan dari apa yang dia punya tapi dari kekurangannya justru yang dia kasih kayak gitu. Iya. Ya sebenarnya
itu aku setuju banget sih. Maksudnya emang mereka itu all out banget untuk untuk pendatang ya. Terus ini ngomongin tentang all out juga sih, tentang misi itu. Waktu kemarin, ini aku sedikit curhat gak apa-apa ya? Ya boleh, silakan. Kemarin waktu di Bikium itu ya, itu posisi di mana aku tuh lagi kayak pas-pasan banget lah gitu kan. Untuk tiket pesawatnya udah mahal banget gitu kan. Iya, kalau nggak saya tahu juga saldonya berapa Bapak. Iya, CDC yang ngajakin aku untuk misi kan. Terus aku screenshot saldo rekeningku, aku gak jawab apa-apa. Terus, tapi ya udah akhirnya bisa ikut. Terus aku kayak tanya kan, Tuhan aku mau bawa apa? Ya udah aku bawa apa aja yang ada di rumahku yang aku mungkin gak pakai. Tapi kondisi masih bagus ya, aku bawa. Terus salah satunya adalah sandal, teman-teman. Biasa kan untuk kita apa sih sandal, apa sih artinya sandal gitu kan. Nah itu aku masih ingat banget, mungkin bisa ditayangin videonya gitu kan. Ntar aku cari dulu ya videonya ya, seling gitu ya. Jadi aku ngasih sandal ke nenek-nenek gitu kan. Aku pasangin gitu, terus dia tuh happy banget. Iya. Terus dia bilang, iya aku mau pakai sandal ini untuk ke gereja, kayak pamer gitulah sandalnya gitu kan. Kayaknya bagi mereka tuh udah mewah kan. Iya, jadi maksudnya ternyata waktu misi itu aku belajar, mungkin menurut kita kayak gak ada apa-apanya, tapi untuk mereka itu berharga banget cuy gitu. Iya. Ya, jadi ini aku juga sekalian tanya ya untuk Arthur dan juga untuk CDSI, untuk Alicia juga. Kalian kalau misalnya misi biasanya persiapannya apa? Kalau Selain sumbangan? kalau aku sebenarnya lebih besar hatinya ya. Wih, Karena kan hati. Widih. gimana Kenapa gitu? karena kan kadang di saat misi itu, di saat kita sedang menjalankan sesuatu juga gitu. Jadi mana yang mau kita kasih perhatian lebih banyak? Apa hati kita mau 100% ikut misi, apa setengahnya masih ketinggalan di Surabaya, di Jakarta gitu ya mungkin ya. Jadi yang paling penting sebenarnya hati. Cuman kalau yang lain sih, kalau makanan pasti udah ada, tidur ya sleeping bag ya minimal ya kayaknya ya. In case tidurnya di tanah gitu. Itu aja sih mungkin. Kalau aku mungkin ya hati pasti sih. Soalnya kadang biasanya itu kelihatan kalau hatinya itu belum ready. Tiba-tiba waktu misi itu dia kayak gondok sendiri atau ada iri hati atau kayak nggak beres gitu lah. Jadi memang paling penting hati. Terus yang kedua mungkin kalau dari saya tisu basah. Buat ini ya, buat Buat segalanya lah. ya. Kesempatan mandi jarang ya di sana. Ya. Selain itu juga air juga ya kadang ada daerah tuh yang emang sulit gitu. Iya sih, kalau misalnya sulit air, ya udah cuman lap-lap. Tapi itu kayak awal-awal tuh kayak bete banget sih. Terus kayak ketemu air tuh puji Tuhan ada air. Sumber air sudekat gitu. Kalau Alicia? Kalau aku juga hati sih kayak diri sendiri. Soalnya kan kita berangkat itu secara berkelompok gitu ya. Kita nggak sendirian. Jadi jangan sampai kita itu malah fokus ke salah paham, ke hal-hal kecil yang harusnya itu kita nggak fokus ke sana. Jangan sampai kita itu kayak kehilangan esensi dari misi itu sendiri gitu loh. Betul, nanti nggak dapat apa-apa pulang misi Iya, ya. kayak Iya, kita kalau udah nyempatin waktu itu kayak kesempatan yang mungkin belum bisa keulang juga gitu. Kalau misalnya kita malah nyanyain pulang itu kayak bisa nyesel gitu. Kenapa? Padahal kan kita harusnya fokusnya ke Tuhan gitu ya. Jangan sampai esensi itu hilang gitu sih. Oke, terus pertanyaan yang terakhir nih. Kan misi itu pasti dapat semangat kan, kayak berapi-api banget. Nah setelah pulang dari misi gimana sih caranya Cici Koko untuk menjaga api misi itu tetap semangat di kehidupan sehari-hari? Oh ya, jujur itu sulit ya. Kayak aku tadi bilang tuh sebenarnya misi itu adalah fast track kita ketemu Tuhan. Nah fast track itu ya kayak konser gitu lah. Dimana yang lain harus antri panjang, kita nggak harus gitu kan. Jadi ketika kita misi pulang tuh sangat berkobar-kobar. Karena di sana ya kita ketemu Tuhan, kita belajar banyak, kita belajar terutama kayak misal hal kecil kayak bersyukur gitu. Tapi ketika kita pulang mungkin 1-2 hari masih semangat, masih mengucap syukur. Tapi minggu depan udah lupa. Langsung hilang. Iya langsung hilang banget. Nah sebenarnya itu tuh sama kayak hubungan kita pribadi sama Tuhan. Ketika kita maksudnya mau deket dia, mau bener-bener belajar sama dia, kita bisa berkobar-kobar. Kayak di Lukas 22 itu kalau nggak salah. Ceritanya waktu Tuhan Yesus
setelah bangkit dia kan menampakkan diri ke murid-muridnya, terus ada 2 murid jalan ke Emmaus. Itu lagi ngobrol sama Tuhan, tapi mereka nggak tahu itu Tuhan. Tapi dikatakan di situ bahwa hati mereka tuh berkobar-kobar ketika ngomongin soal Tuhan Yesus gitu. Tapi ketika udah kembali, hilang lagi gitu. Jadi gimana, kalau misalkan tanya secara teknis, gimana cara supaya kita untuk tetap terbakar hatinya atau apinya, ya pasti dengan menjaga hubungan kita pribadi sama Tuhan. Yeah. Karena misi itu cuman fast track aja, dan ya sama lah kalau misalkan kita itu ikut seminar motivasi gitu kan. Itu hari pertama semangat, oh kita pasti sukses gitu. Bisa. Kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Gitu. Tapi besok-besoknya udah lupa, karena apa? Karena kita nggak jaga, terus yang kedua kita nggak latihan lagi. Latihan ulang setiap hari itu perlu gitu. Jadi latihan mengucap syukur, latihan bangun hubungan dengan Tuhan, latihan cari kebenaran firman Tuhan, latihan lihat hal-hal positif yang Tuhan mau ajarin ke kita di hal-hal negatif. Nah, kayak gitu-gitu. Itu kita perlu latihan setiap hari baru kita bisa jaga api itu. Oh. Aku setuju banget sama CDC, jadi kita menjaga hubungan kita sama Tuhan. Cuman yang aku mau tambahin, kita juga bisa membakar orang lain ya. Kan kita api bener. jadi kita nyalain lilin yang lain supaya kalau in case lilin kita mati, teman kita ini ya istilahnya masih Ngingetin ada lah dia, ya. ngingetin gitu, saling ngingetin. Jadi jangan lupa kita juga menuangkan api kita itu ke orang lain. Jangan apinya itu berhenti di kita. Kalau kita Betul. nyala sendiri, Itu betul kita banget. ditiup angin, selesai, nggak ada cahaya lagi gitu ya. Jadi memang misi itu susah, mempertahankan apinya itu susah banget. Satu hari pulang misi, kita masih bisa bakar orang lain. Besoknya belum tentu, karena kita udah kembali ke kehidupan kita yang sebelumnya. Hati yang lama yang kita tinggalkan untuk berangkat misi itu kita kembali ke situ lagi. Betul. Jadi gimana cara kita untuk mempertahankan, ya itu tetap dekat sama Tuhan tentunya. Dan juga jangan lupa bakar orang lain supaya kita mengajak dan dengan harapan ya orang lain itu juga ngingetin kita gitu ya bisa. Betul. Kalau menurut Alis, menurut kamu gimana caranya untuk semangat itu ditularkan gitu? Dari NTT ke Surabaya. Iya sama sih ya. Berarti kayak kalau aku sendiri kayak tiap kali aku lupa, aku selalu kayak refresh kembali gitu. Gimana sih seluar biasa apa Tuhan itu sudah bawa aku ke misi, terus aku bisa melakukan apa aja cuman karena pertolongan Tuhan gitu. Kayak udah ke refresh kembali, terus jangan lupa juga kita kayak tadi membagikan api itu ke orang lain. Kita bisa mengaplikasikannya misi holistik itu ke teman-teman dimanapun kita berada. Jadi orang lain itu juga bisa merasakan api itu. Betul. Iya, betul. soalnya semakin dibagi kan apinya semakin besar kan. Jadi mungkin ketika satu api kecilnya keluar, didatengin lagi sama yang besar itu bisa bangkit lagi. Itu gunanya support system. Support system, jangan lupa ikut komsel kalau gitu. Nah, kalau jadi Benar. Iya, tapi setuju banget sih. Memang hubungan sama ini ya, sama teman ya. Jadi biar kita ini kalau misalnya emang lagi down, nggak down sendirian gitu kan. Tapi ada juga teman-teman yang juga bisa menguatkan begitu ya. Nah, oke, terakhir nih kita sudah di penghujung episode kita. Nah, Ya, kok terakhir. cepet banget. Iya, sebenarnya masih banyak ya Banyak cerita-cerita. banget. Ini kayaknya perlu misi- episode 2 deh. Oh ya misi nanti, yang lain. ya nanti di season selanjutnya kalau gitu ya. Udah di season ini aja. Oh iya. Enggak, terakhir. Pesan-pesan terakhir untuk teman-teman pendengar Popeye dan juga yang menyaksikan Popeye. Berangkat misi, jangan lupa. Langsung ya, to the point. The point banget. Pokoknya tahu dapat seperti katanya Cedesi tadi, kalau kita lihat flyer, kita lihat Instagram, kita dapat ajakan dari teman, jangan hiraukan, maksudnya jangan nggak dihiraukan. Karena mungkin itu suaranya Tuhan ya kan. Iya, panggilan untuk perpanjangan kamu. Panggilan Tuhan. buat kalian untuk ikut. Mau kalian merasa nggak bisa apa-apa, pasti bisa nanti di sana. Kalau kata Pak Hengki, bisa. Bisa. Bisa, sudah Iya, gitu kan iya. biasanya. Kalau Cedesi. Kalau dari aku mungkin ini, terutama bagi yang belum pernah misi ya, jangan lihat sulitnya dulu. Kan kita di awal tadi mungkin cerita sulit tidur, sulit makan, sulit segala macam dan lain-lain ya. Tapi ya teman-teman, ketika kita di sana, sulitnya itu kita lupa kok. Malah jadi kenangan indah. Maksudnya, Setuju. aku pernah gak mandi gitu. Oh aku pernah mandinya pakai tisu basah gitu. Oh aku pernah makan hal yang gak enak sampai perut gak enak di sana padahal gak ada air buat
Ya itu buat Iya, bersih diri gitu. Itu jadi pengalaman aja. Tapi di luar itu teman-teman ada sesuatu yang luar biasa yang pasti Tuhan itu lagi siapin buat teman-teman. Jadi segala sesuatu ajakan entah itu YLMT, entah itu misi, entah itu acara gereja atau apapun jangan sekedar diremehkan. Maksudnya dalam artian itu jangan enggak lah langsung ditolak dulu. Tapi coba deh teman-teman renungin dulu, jangan-jangan Tuhan mau ngomong sesuatu nih sama aku. Jangan-jangan Tuhan tuh mau ngajarin sesuatu sama aku. Karena ini aku belajar juga ya, selama misi 6 kali ini, selalu yang Tuhan ingatkan tuh gini. Kalau Tuhan berkehendak kamu berangkat, Tuhan itu pasti ngusahakan kalau kamu berangkat. Dan ketika Tuhan ngusahain kamu berangkat, kamu pasti dapat sesuatu. Dan itu yang gak terbayar sama hal-hal yang sulit-sulit, yang kotor-kotor, yang kita bayangkan mungkin serem banget ya kayak gitu. Itu gak ingat deh kita. Kita ingat kebaikan Tuhan aja, kita ingat kasihnya Tuhan aja. Yang ya kayak tadi Arthur bilang, mungkin kita datang untuk melayani. Tapi ketika kita di sana, kita dapat sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa, maksudnya yang kita kasih juga ke orang. Dan itu hanya bisa didapat kalau kita ngalamin sendiri. Jadi ikut. Ikut teman-teman ya. Jadi in God's vision there's provision. Amin. Ya. Itu kayak kata-kata kerennya sih begitu. Kalau Alis, menurut kamu, bukan menurut kamu, pesan-pesan buat Popeye? Kalau aku ya kalau kita ada kesempatan jangan sampai kita sia-siakan kesempatan itu karena kesempatan yang sama itu belum tentu datang 2 kali ya. Terus kalau sama kayak katanya yang tadi, kayak kata Alkitab juga apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga itu disediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi kalau misalnya kita datang ke misi dan kita fokusnya itu benar-benar untuk Tuhan, semua berkat, semua kebutuhan yang kita butuh dan maksudnya yang kita nggak pikirkan juga, itu Tuhan tambahkan gitu. Otomatis kita itu dapat dari Tuhan gitu. Bersyukur, tenang, damai, dan bahkan kebutuhan-kebutuhan lain, makanan, seminim apapun itu kita dicukupkan pasti sama Tuhan. Mungkin aku mau tambahin dikit lagi boleh nggak? Aku Boleh. keinget sesuatu deh. Boleh. Orang kalau mau ikut itu biasanya kendalanya itu 3. Uang, waktu, izin. Entah itu izin orang tua, izin kantor, izin kerjaan. Kadang ada orang yang punya waktu tapi nggak boleh izin terus nggak ada uang. Kadang ya sebaliknya dan 3 itu berputar itu. Jadi ketika teman-teman secara waktu bisa, secara uang bisa, terus diizinin. Punya alasan apa lagi, mau lari kemana lagi? Ya berangkat kan. Gitu. Iya. Jadi biarlah jadi episode 5 ini jadi ini ya. Jadi penguat untuk kalian yang ragu-ragu ikut misi gitu ya. Linknya di bawah ini. Linknya di bawah ini. Belum. Belum. Nanti kalau misalnya misi, nanti ada pengumuman di Instagram besties.surabaya. Thank you so much buat Arthur, buat Desi, buat Alicia juga yang sudah menemani saya jadi host. Thank you so much teman-teman. Nah teman-teman pendengar Popeye dan juga yang menyaksikan Popeye di YouTube. Apakah kalian terberkati lewat episode kali ini? Amin. Atau mungkin kalian punya pengalaman misi. Nah boleh nih untuk sharing-sharing di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya. See you di episode Popeye selanjutnya. See you and God bless you. Popeye, empowering true sharing.